Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Namaku Ananda Pratiwi Panjaitan. Nomor NIM aku 20480-465. Aku mahasiswi dari Politeknik Pariwisata Medan dengan jurusan Destinasi Pariwisata 1A. Jadi, kali ini aku ada tugas dari kampus untuk membuat Excel dengan formula-formula seperti VLOOKUP, KLOOKUP, SUM, average. Pokoknya formula-formula Excel deh. Ikutin videonya ya. Nah, jadi guys, kali ini kita akan mengerjakan tugas menggunakan formula-formula yang ada di Excel. Nah, ini dia contoh pengerjaannya. Contoh bahan yang mau kita kerjakan maksudnya. Nah, di sini ada keterangan yang mau kita isi. Ini panduannya juga nih. Nah, langsung aja ya. Jadi di sini kita disuruh cari nilai harian, nilai akhir angka, nilai akhir huruf, predikat, kelulusan, terus jumlah mahasiswa, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, nilai akhir angka rata-rata, jumlah laki-laki lulus, jumlah perempuan lulus, jumlah laki-laki remedial, jumlah perempuan remedial. Nah, di sini ada ininya. Kalau lulus apabila nilai akhir angka adalah A, B, C, remedial apabila nilai akhir angka adalah D dan E. Terus di sini panduannya nilai akhir, rumusnya itu ujian harian 1 tambah ujian harian 2 dibagi 2, nilai akhir angka, nilai harian akhir ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Nah, jadi ini kita mau nyari nilai harian. Tadi rumusnya UH1 tambah UH2 dibagi 2. Jadi kita buat formulanya ya. Kalau mau menjumlahkan itu kita pakai formula SUM. Jadi formulanya itu sama dengan SUM buka kurung, kita klik UH1 ada di D2 ditambah ditambah UH2 ada di E2 tutup kurung dibagi, kalau bagi di Excel itu pakai garis miring, dibagi 2 kan ada UH1 sama UH2 jadi 2 dibagi 2, enter. Nah, ini nilai hariannya 83. Untuk kita mencari nilai untuk ke bawahnya tinggal kita drag aja biar cepat. Caranya klik ini sampai berubah tandanya seperti itu, kita drag ke bawah. Nah, otomatis nilainya terisi. Kemudian nilai akhir angka. Tadi rumusnya itu nilai akhir angka, nilai harian akhir ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Rumusnya sama dengan SUM atau SUM buka kurung nilai harian ditambah UTS ada di G2 ditambah nilai UAS ada di H2 tutup kurung, kemudian dibagi, ini kan ada 3 jadi dibagi 3, enter. Nah,
Terus kita drag ke bawah sama seperti yang tadi. Oke deh, dapat hasilnya. Nah, sekarang kita mau ngitung nilai akhir huruf. Nah, kalau nilai akhir huruf itu ada ketentuannya. Nih, misal hurufnya A, nilainya itu dari 85 sampai 100. Yang B dari 80 sampai 84, yang C dari 65 sampai 79, yang D dari nilai 60 sampai nilai 64, yang E dari nilai 0 sampai nilai 59. Nah, untuk kita mencari tahu nilai-nilainya ada di huruf berapa, kita pakai rumus if. Jadi rumusnya itu sama dengan if, buka kurung, kita klik ini angkanya, nilainya, kemudian pilihannya yang pertama nilai A, lebih dari 85 nilainya A. Jadi di sini lebih besar sama dengan 85 titik koma nilainya A, tanda kutip A. Kemudian titik koma lagi, kita cari nilai B, tapi kita buat lagi yang baru. If, habis itu sama lagi kayak gini, kita ikutin aja ya. If buka kurung,
Nah, ini kan udah dapet hurufnya B dengan formula yang sudah kita buat tadi ini. Formulanya saya bacakan ulang ya. Sama dengan if nilai akhir angka yaitu I2 ini 83. Terus lebih dari sama dengan 85, nilainya A. Jika nilai akhir angka lebih dari sama dengan 80, maka nilainya B. Jika nilai akhir angka lebih dari sama dengan 65, maka nilainya C. Dan jika nilai akhir angka lebih dari sama dengan 60, maka nilai hurufnya D. Jika nilai akhir angka lebih dari sama dengan 0, maka nilai hurufnya E. Nah, jadi tadi di sini udah dapet B, kemudian kita drag untuk mencari nilai-nilai yang selanjutnya. Nah, di sini ada B, ada C, ada B, ada E. Nah, kita lihat dulu benar atau tidak. Yang E 59. Di sini lebih dari sama dengan 0 nilainya E, dan lebih dari sama dengan 60 nilainya D. Berarti kalau di bawah 60 nilainya E. Benar. Kalau C 68. Di sini jika nilai akhir angkanya lebih dari sama dengan 65, maka nilainya C. Di sini 68 lebih dari 65, maka nilainya C. Benar. Kemudian yang B nilai akhir angkanya 83. Nah, jika nilai akhir angka lebih dari 80, maka nilainya B. Benar. Nah, setelah itu, sekarang kita ngisi predikatnya. Predikatnya itu ada di tabel acuan predikatnya nih. Kalau dia nilai akhir hurufnya A, berarti predikatnya sangat memuaskan. Kalau nilai hurufnya B, memuaskan, C cukup, D kurang, E gagal. Nah, di sini rumusnya kita pakai VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik nilai akhir hurufnya, kemudian titik 2, table array. Table array-nya kita ambil dari tabel acuan predikat. Ini kita blok semua sampai sini. Kemudian titik koma, call index numbernya nomor 2 ya guys. Kemudian titik koma lagi, terus kita pilih false. Nah, setelah itu tutup kurung. Di sini biar tidak keliru, kita buat simbol dolar ya, mencegah terjadinya kesalahan teknis ya guys. Nah, kemudian enter. Hasilnya nilai akhir huruf B memuaskan. Apakah benar? Di situ B memuaskan, ya benar. Kemudian kita cari nilai yang lainnya dengan cara di drag sampai ke bawah. Oke deh, nilai C cukup. C cukup, benar. Dan yang gagal adalah E. Benar. Oke deh, itu buat predikat. Lanjut kita ke kolom kelulusan. Jadi untuk nyari kolom kelulusan ini, kita sama nyarinya seperti nilai akhir huruf menggunakan formula if. Karena
Di kolom kelulusan ini ada kriterianya seperti lulus apabila nilai akhir angka adalah A, B, C. Berarti kan sama dengan if gitu. Jika nilainya A, maka lulus. Jika nilainya B, maka lulus. Dan jika nilainya C, maka lulus. Dan jika nilainya D dan E, maka remedial. Maka dari itu kita menggunakan rumus if. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita klik ini nilai akhir, kemudian sama dengan tanda kutip A titik koma, tanda kutip lagi, lulus. Kemudian if lagi, buka kurung, J2 nya itu nilai akhir ya, sama dengan tanda kutip B titik koma, lulus juga, tanda kutip, kemudian titik koma if lagi, buka kurung, sama dengan maaf, ada kesalahan. Nah, titik koma lagi, titik tanda kutip, lulus. If lagi, J2 sama dengan tanda kutip D titik koma, kalau jika D maka remedial. Titik koma lagi, if lagi, buka kurung, J2 sama dengan E titik koma, remedial. Tutup kurung sampai habis, tutup kurungnya sampai warna hitam. Nah, enter, lulus. Kemudian kita drag ke bawah ya untuk mencari tahu yang lainnya. Nah, di sini yang nilainya E gagal maka remedial. Karena tidak ada D ya. Lalu kita hitung yang ini, yang bagian ini ya guys. Di sini kita hitungnya jumlah-jumlah semua. Yang pertama jumlah mahasiswa. Kalau jumlah mahasiswa itu dia berbeda dengan penjumlahan, menambah-nambahkan. Ini kita cuma menghitung mahasiswa, bukan menjumlahkan. Jadi rumusnya itu bukan sum tetapi count.
sama dengan countah. Nah, kita blok ini dari A2 sampai A21. Kemudian enter. Nah, jumlah mahasiswanya ada 20. Benar kan? Di sini juga sama 20. Kemudian jumlah laki-laki. Nah, kalau jumlah laki-laki kita menggunakan count if karena kita menghitungnya ada kriterianya. Ada jumlah, terus jumlah mahasiswanya, terus yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita pakainya count if. Sama dengan count if. Terus kita drag ini. Drag kita blok. Kemudian titik 2. Kriterianya apa? Laki-laki. L. Tutup kurung. Enter. Maaf. L-nya kita pakai tanda kutip ya. Nah, enter. Nah, jumlah laki-laki ada 10. Kemudian cara gampangnya kita drag dulu sama dengan 10 kan, terus kita ganti P-nya. Ini otomatis juga sama dengan 10. Tapi karena dia turun, harusnya, maaf kita ulang aja. Harusnya di sini kita buatnya $. Kenapa begini? Kita ulang saja ya. Kita buat yang baru aja deh. Sama dengan count if. Range-nya kita pilih yang ini. Kriterianya, lalu kriterianya perempuan, tutup kurung, sama juga 10. Kemudian nilai akhir angka rata-rata. Kalau nyari rata-rata kita buatnya average rumusnya. Nilai akhir angka rata-rata. Ini nilai akhir angka. Nah, nilai akhir angka rata-ratanya 72. Jumlah laki-laki lulus. Ini karena kriterianya lebih dari 1. Jadi kita pakai rumusnya count ifs. Sama dengan count ifs jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki, titik koma, kriteria yang pertama, laki-laki. Laki-laki, titik koma, kemudian lulus.
kita blok juga yang ini, titik koma, lulus. Nah, jumlah laki-laki lulus ada 9. Kemudian jumlah perempuan lulus. Nah, biar cepatnya kita buat yang perempuannya juga sama seperti ini, kita drag. Nah, di sini kan 9. Lalu di sininya kita ganti jadi P. Enter. Sama ya, 9. Kemudian jumlah laki-laki remedial. Sama juga, sama dengan count if jumlah laki-laki. Nah, kita blok dulu jenis kelaminnya. Kemudian titik koma. Kriteria yang pertama, laki-laki kah perempuan? Kita buat laki-laki dulu. Kemudian titik koma lagi. Terus kriteria range yang kedua, kita blok. Nah, kemudian titik koma. Habis itu kriteria yang keduanya, laki-laki yang remedial. Maka kita buat remedial, tutup kurung, enter. 1. Nah, ini kita ganti pakai dolar biar tidak keliru. Nah, terus kita drag aja biar cepet. Oh my god. Kemudian di sini kita ganti jadi P. Sama 1 ya. Sudah deh, begitulah caranya. Gitu deh caranya guys. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan Excel dengan formula-formula seperti contoh yang saya buat ya. Terima kasih. Nah, itu tadi video dari aku. Semoga bisa membantu kalian untuk mengaplikasikan Microsoft Excel ya. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.